Okay, Ashley, thank you. Halo, Zep. Halo Kak. Halo. Yo, Ashley, thank you ya. Clarissa, Aina, Idam, Feve, Peter. Wih, masuk juga. Halo, Kineta. Halo, Winnie. Halo, Joni. Jody. Sorry. Ya, satu orang pimpin dulu yuk, sebelum kita mulai. Halo, Laras. Halo, siapa lagi tadi yang baru masuk ya? Oke, yuk satu orang pimpin dulu. Minta tolong siapa ya? Window ya. Hmm, PVDV, pimpin dulu, V. Oke Kak, mari Ya. kita berdoa supaya kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, thank you. Yuk, open cam-nya dari segitu yuk, biar kelihatan mukanya. Nah, kemarin kita udah sampai ini kan, operator logika yang bikondisional kan, terakhir kan, jika dan hanya jika. Ada pertanyaan dari 6 operator yang kemarin, dari negasi, implikasi, biimplikasi, lalu apalagi kemarin? Konjungsi, disjungsi ya. Oke, ada pertanyaan nggak dari yang 6 itu? Tabel-tabelnya jangan lupa ya. Nah, sekarang kita ngomongin pernyataan dan operasi. Jadi ada beberapa pernyataan dan operator-operator yang kemarin kita pelajarin itu bisa digabungkan menjadi suatu pernyataan baru. Contohnya begini, ya. Contohnya begini. Misalkan ada pernyataan P dan pernyataan Q. Ya, pernyataan P dan Q. P-nya bernilai benar-benar salah-salah, lalu Q-nya bernilai benar salah. Ada dua pernyataan P dan Q yang nilainya masing-masing benar-benar salah-salah, Q-nya benar salah. Ya. Lalu ada operator berikutnya ingkaran dari P atau negasi dari P. Berarti kalau ingkaran dari P, ketika P-nya benar berarti ingkarannya salah. Ya, ketika P-nya salah berarti ingkaran P-nya benar. Lalu berikutnya, ketika di Q benar berarti ingkaran Q-nya salah. Ketika Q-nya salah berarti ingkaran Q-nya benar. Nah, di yang paling akhir, di kolom paling akhir itu adalah disjungsi antara negasi P dan negasi Q. Negasi P atau negasi Q yang kolom bawah. Nah, cara ngelihatnya gimana, Kak? Jangan lagi lihat yang kolom pertama. Jadi, yang kolom kelima ini itu adalah hasil dari kolom ketiga dan empat pakai operator disjungsi. Ya, ini 1, 2. Nah, untuk kolom kelima itu adalah hasil dari 3 disjungsi 4. 3 atau 4 gitu ya. Kita lihat salah atau salah. Ya salah dong, gitu ya. Salah atau benar, ya benar. Benar atau salah, benar. Benar atau benar, ya benar. Ingat, disjungsi hanya bernilai salah kalau kedua pernyataannya salah. Disjungsi itu hanya bernilai salah kalau kedua pernyataannya salah. Sampai sini siapa yang bingung? Mulai agak bingung karena udah mulai menggabungkan beberapa operator.
Ini penggabungan antara lingkaran sama disjungsi. Ada yang kebingungan dari tabel ini? Bingung nggak? Jadi untuk lihat kolom 5, kolom yang kelima itu cukup lihat kolom ketiga dan 4. 3 dan 4 pakai operatornya disjungsi. Catatannya dibuka lagi ya, yang tentang disjungsi ya. Clue-nya disjungsi itu dia bernilai salah kalau dua pernyataannya salah nilainya. Ya. Ada yang mau bertanya nggak sampai sini? Nggak ada. Yang lain? Nehemia aman. Yang lain gimana? Dan itu topi Aman. Leslie aman. Itu topi pramuka dan topi caping ya. Topi petani gitu ya. Ya, ya. Keren keren ada gitu. Suka ke sawah dah. Kenapa Kak? Suka ke sawah gitu. Eh, dulu sih Kak. Dulu ya. Oke oke. Menarik menarik. Oke ya lanjut ya. Ini dicatat ya dikit-dikit ya. Ini latihan. Contoh soal latihan tuh begini. Oke. Berikutnya. Ada dua pernyataan disjungsi. Ya. Jadi ada pernyataan P, urutannya sama tadi, P benar-benar salah-salah, Q juga benar-salah masih sama dengan di awal. Nah, untuk kolom ketiga ini dia kan kolom pertama, kolom kedua. Nah, kolom ketiga ini adalah konjungsi. Konjungsi dari 1 dan 2. Ini konjungsi ya, dan. Oke. Dan itu atau konjungsi bernilai benar kalau kedua pernyataannya benar. Itu cirinya konjungsi. Kalau tadi disjungsi, dia bernilai salah kalau kedua pernyataannya salah. Selainnya benar. Kalau konjungsi, dia bernilai benar kalau kedua pernyataannya benar. Kalau ada salah satu pernyataan salah, maka nilai dari konjungsinya dia salah. Ya. Lalu yang ini. Yang ini tuh kolom keempat itu adalah negasi dari kolom ketiga. Jadi lihat kolom 4, itu ingkaran dari kolom ketiga. Ingkaran dari benar kan salah. Ingkaran salah benar, ingkaran salah benar, ingkaran salah benar. Oke? Sampai kolom keempat dulu ya. Ada pertanyaan nggak? Kita nggak bahas dulu kolom kelima. Banyak topi sidang. Ini topinya ini lagi. Tom Samcong ya. Nias Kak. Oh Nias. Oh idam orang Nias. Bukan Kak. Ini ada topi aja. Oke. Kirain asli Nias. Sampai kolom keempat dulu deh. Siapa yang nanti kolom kelimanya nanti kita bahas. Kolom kelima itu harus tambah 2 kolom lagi. Untuk kalian bisa nangkep kolom kelima. Ada pertanyaan nggak buat nomor kolom 1 sampai 4?
Ada yang mau bertanya enggak? Aman? Ini teh diam teh aman atau nggak ngerti? Siapa yang kebingungan? Oke, sekarang kita lihat kolom kelima ya. Kolom kelima itu kan negasi P atau negasi Q. Nah, kalian nggak bisa kerjain kolom kelima kalau kalian nggak cari dulu negasi P-nya dan kalian nggak cari dulu negasi Q-nya. Oke, sekarang negasi P. Negasi atau ingkaran dari benar itu adalah salah kan. Terus ini juga benar, ingkarannya salah. Lalu ini benar, ini benar. Ya. Terus ingkaran dari Q. Ingkaran benar itu salah, ingkaran salah itu benar. Lalu ini ingkaran benar salah lagi, dan ini ingkaran salah itu benar. Nah, kita sebut ini kolom ke ini aja ya. Ini kolom keempat, ini kolom kelima. Jangan empat udah deh. Ini kolom kelima, ini kolom keenam. Nah, jadi ini kolom ketujuh nanti kalian bikin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya pakai yang ini, negasi P, negasi Q. Lalu kolom ketujuh itu adalah kolom kelima disjungsi dengan kolom ketujuh. Sekarang kita lihat. Salah atau salah, maka dia salah kan. Disjungsi hanya bernilai salah kalau dua-dua pernyataannya salah. Disjungsi bernilai salah kalau dia pernyataannya keduanya salah. Yang lainnya, karena ada benarnya, maka semua benar, benar, salah benar benar, benar salah benar, benar benar ya lebih yakin lagi ya. Jadi sebelum masuk ke kolom ketujuh, kalian lihat dulu, tulis dulu nanti di catatannya kolom ke-6, 5 dan 6 ini ya. Ini 5 dan 5 atau 6, bukan 5 atau 7. Kolom 1, 2 itu pernyataan aslinya, kolom 1 dan ketiga itu konjungsi dari kolom 1 dan 2. Kolom keempat itu ingkaran dari kolom ketiga. Lalu kolom 5 itu ingkaran P, kolom 6 itu ingkaran Q, kolom 7 itu disjungsi dari 5 dan ya. Silakan dicatat dulu adik. Yang udah catat kasih jempolnya ya. Ada pertanyaan nggak adik-adik? Oh, yang lain jangan lupa open cam ya adik-adik ya. Sorry. Thank you buat yang udah open cam. Ada pertanyaan? Ada?
Cukup jelas yang ini? Dicatat dulu aja, dibikin tabelnya. Ini truth table, tabel kebenaran. Pit, ada pertanyaan nggak, Pit? Peter, Moses, Matthew, Ubay, Winnie, PV, Pak. Ada pertanyaan nggak? Kineta, Joshua, Jody, Clarissa, Faith, Elin. Ada mau bertanya nggak? Mumpung masih di sini, masih dua yang penggabungan. Nanti makin ke sana makin kompleks penggabungan. Ini masih dua operator atau tiga operator yang digabungkan. Udah, yakin? Aman? Ya, kalau aman kita next ya. Nah, sekarang kita ke pernyataan-pernyataan yang ekivalen. Apa tuh ekivalen? Pernyataan ekivalen itu adalah dia selalu benar nilainya ya. Lihat yang ini. Kita pelan-pelan. Nanti ekivalen itu yang paling kanan ini. Semua nilainya benar kan yang paling kanan. Yang kolom ke-5. Oke. Sekarang kita lihatin yang ini kolom pertama tetap ya. P-nya nilainya benar-benar, salah-salah. Kolom kedua juga sama. Benar, salah, benar, salah. Nah, lalu P dan Q. P dan Q itu kalian harus bikin dulu tabelnya. Kolom ketiganya. Kolom ketiga kalian bikin P dan Q. Ingat, konjungsi itu dia bernilai benar kalau kedua pernyataannya benar kan. Berarti benar-benar, benar, benar salah. Ya udah salah, salah benar, salah, salah dan salah, salah. Nah, kolom ketiga ini negasi dari yang kolom ketiga ini. Jadi nanti kolom keempat ya. Ini kolom keempat. Lalu yang ini, negasi P atau negasi Q. Kayak tadi lagi. Bikin dulu P-nya, negasi P-nya, lalu bikin dulu negasi Q-nya. Baru di disjungsi. Ya. P-nya kan, negasi P-nya berarti ini salah, salah, benar, benar. Lalu negasi Q-nya ini salah, benar, salah, benar. Nah, untuk jawab yang ini, kolom keempat ini, itu ngambil dari sini, salah atau salah. Berarti bernilai salah, karena dua-duanya salah kan? Dua-duanya salah. Yang lainnya bernilai salah, benar, 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 karena ini salah atau benar ya benar. Benar atau salah benar. Benar-benar yang lebih benar lagi. Gitu ya. Jadi buat masuk kolom keempat ini, kalian bikin dulu negasi P dan negasi Q-nya. Baru bisa jawab yang keempat ini. Ya. Oke.
Oke, nah sekarang kita lihat ya kolom kelima ya. Kolom kelima ini itu adalah kolom ketiga. Kolom ini ya, yang ketiga ini. Artinya kolom keempat ya. Ini kolom keempat diimplikasi dengan kolom ini kelima. Eh, kolom keempat dan kelima salah jika dan hanya jika salah benar kan. Apalagi nih benar jika dan hanya jika benar ya benar. Terus benar ini juga sama. Jadi ini pernyataan-pernyataan yang selalu bernilai benar atau ekuivalen. Ini udah mulai kompleks, sudah mulai ada 3 atau 4 operator di sini. Bingung nggak, Ses? Moses dan Jody bingung nggak? Kalau Moses sudah garuk kepala berarti itu susah. Nggak, Kak, saya nggak dengerin dari kemarin, jadi baru belum nyambung. Oh iya, iya. Rekamannya juga belum benar upload ya. Oke, oke. Oke, dicatat dulu aja ya. Kemarin nggak masuk ya? Minggu lalu ya, Ses? Rabu ya? Enggak ya? Selasanya tapi masuk ya? Setelah saya masuk. Iya. Karena bahas operatornya tuh di hari Rabunya sih. Ada 6 operator. Logika. Udah. Jod, aman Jod. Aman Jod. Ngerti atau bingung Jod? Ngomongin apa sih ini gitu ya? Oke, nanti kita lihat konteksnya di soal ini ya, yang ada kalimat jelasnya. Nah, kalau udah masuk ke kalimat, biasanya kita lebih harus teliti lagi. Kita harus cek kalimatnya benar atau salah, gitu ya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya tautologi. Apa itu tautologi? Ada yang tahu nggak tautologi itu apa? Apa sih tautologi itu apa sih? Tautologi aja dulu. Apa sih tautologi? Gimana, Nehemia? Apa itu tautologi? Pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar, Kak. Kita nggak pernah salah ya? Iya, Kak. Iya ya. Oke, jawabannya betul ya. Nyari pakai Google ya, atau pakai AI? Jadi Google, tautologi Kak. Google ya.
Jadi tautologi itu pernyataan yang selalu bernilai benar. Jadi dia nggak pernah salah. Contohnya gimana? Contohnya gini, R disjungsi negasi R. Oke. Atau negasi P dan Q diimplikasi negasi P atau negasi Q. Contohnya R atau negasi R, gimana sih Kak maksudnya? Nah, nanti kalian coba cari R-nya itu pernyataannya benar atau salah ya. Nah, berikutnya, jika S maka T, ini kan implikasi ya, ini implikasi. Ini implikasi. Implikasi nih. Oke, jika implikasi S maka T sebuah tautologi, maka kita tulis S implikasinya panahnya lebih kuat lagi ya, maka T. Jika B implikasi S, ini B implikasi ya, ini B implikasi atau B kondisional, sebuah tautologi juga, maka tandanya harus begini, ya, harus dipertegas tandanya, kalau dia bernilai benar semua. Oke. Tadi negasi P dan Q itu implikasi negasi P atau negasi Q itu kan udah ada di sini tadi. Yang ini kan? Ini kan? Ini kan selalu bernilai benar dia. Jadi pernyataan ekuivalen itu sebuah tautologi. Ya, ini nilainya benar semua. Gitu ya. Jadi tadi kita udah nyari sebuah konsep tautologi dari negasi P dan Q, implikasi negasi P atau negasi Q. Ya, dicatat dulu adik-adik. Nanti makin masuk ke pernyataannya makin membingungkan. Oke, udah. Ya, kalau udah dan nggak ada pertanyaan, kita masuk ke kontradiksi. Apa itu kontradiksi? Tadi ada tautologi, sekarang ada kontradiksi. Kalau tautologi bernilai benar, kontradiksi kira-kira bernilai apa? Kontradiksi itu apa sih? Kalau tadi tautologi bernilai benar, berarti kalau kontradiksi bernilai pernyataan yang selalu bernilai salah. Itu kontradiksi. Ya. Oke, contohnya gimana, Kak? R dan negasi R. Atau ini, negasi P dan Q, lalu negasi P atau negasi Q. Nah, ini kita cek dulu yang kedua ya. Kita bikin tabelnya. Misalkan P-nya dan Q-nya. P-nya nilainya benar, benar, salah, salah. Lalu ini nilainya benar, salah, benar, salah. Lalu kita cari negasi P-nya. Negasi P-nya berarti salah, salah, benar, benar. Lalu negasi Q-nya nilainya salah, benar, salah, benar. Lalu kemudian kita cari P dan Q-nya dulu.
P dan Q. P dan Q. Benar dan benar, benar ya. Lainnya benar dan salah, salah. Salah dan benar, salah. Salah dan salah, salah lagi ya. Oke, lalu kita cari negasi P dan Q. Oke, berarti ini salah, benar, benar, benar. Lalu kemudian negasi negasi P dan Q. Sorry. Oke. Berarti ini negasi dari yang kolom ke ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negasi dari kolom ke 6. Benar, salah, salah, salah. Oke, yang ini udah beres nih. Terus yang atas. Negasi P atau negasi Q. Kita lihat kolom ketiga dan keempat. Salah atau salah? Jadi salah ya. Ya kan? Salah atau salah? Salah. Salah atau benar? Benar. Lalu kemudian bentar. Iya benar. Lalu ini benar. Benar. Ini yang negasi P atau negasi Q. Nah, sekarang patokannya kita ini kolom keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini kolom ke-7 dan kolom ke-8. 7 diimplikasi 8. Benar jika dan hanya jika salah, berarti salah dong. Salah dan jika benar, berarti salah. Ini juga salah, salah. Nah, inilah pernyataan kontradiksi. Ya. Oke. Diimplikasi itu bernilai benar kalau dia kedua pernyataannya benar atau kedua pernyataannya salah. Diimplikasi itu punya nilai benar kalau dia kedua pernyataannya bernilai benar atau kedua pernyataannya bernilai salah. Kalau salah satunya ada yang salah atau benar, maka nilainya salah semua. Oke, silakan dicatat. Kak Bandar akan kasih tugas buat kalian kerjakan di rumah. Satu soal. Jadi satu soalnya cuma cukup pembuktian doang. Besok kita bahas. Ini dicatat dulu aja. Kalau ini udah dicatat, kasih jempolnya ya adik-adik ya. Kita mau lanjut ke soal latihan buat besok. Jadi ini bisa dibuktikan kalau kalian bikin tabel kebenarannya ya. Nah, tadi kita udah bahas yang ini.
Ini udah kita bahas. Nah, sekarang jadi tugas buat di rumah. Buktikan bahwa negasi P atau Q diimplikasi negasi P dan negasi Q. Ingat, kalau ada tanda kayak gini, ini berarti tautologi. Ya. Ini tautologi diimplikasi. Oke. Jadi, finish hasilnya akhirnya gimana? Nanti finish hasil akhirnya yang ini dari pernyataan ini semua benar. Semua benar semua. Nah, kalau kalian nanti ada yang tiba-tiba jadi salah satu pernyataan salah, berarti ada yang keliru pengerjaannya. Jadi hasil akhirnya ini benar. Kalian cuma disuruh membuktikan apakah semua hasil akhirnya ini benar semua. Gitu. Itu aja sih. Ya. Silakan di screenshot dulu. Nanti kalian kerjakan, besok kita bahas ya. Silakan di screenshot dulu soal. Bedanya dengan yang atas apa, Kak? Yang ini, yang atas itu kan pakai disjungsi. Ini disjungsi kan? Ini pakai konjungsi. Nah, yang bawah bedanya apa? Ini disjungsi, ini konjungsi. Bedanya di situ. Apakah ini bernilai benar juga atau bukan? Untuk semua pernyataan. Oke, sudah di screenshot. Kalau udah kita mau absen. Iya. Absen ya. Oke. Ingat, tugasnya cuma suruh membuktikan aja. Apakah pernyataan itu benar semua atau tidak. Yuk, open cam-nya yuk, kita mau absen. Oke. Yuk. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi besok ya. Ada tugasnya besok ya. Bye-bye. Makasih, Kak. Oke, Kak. Makasih, Kak. Yuk. Makasih, Kak. Yuk.